berkesempatan hadir Pak Dandim langsung, kemudian Pak Kapolres, Subrimob, kemudian yang kami hormati ada beberapa kepala dinas dan badan yang berkenaan dengan kegiatan khususnya pertanian pada pagi hari ini. Kemudian hadir Ketua Bapeda beserta dengan jajaran, kemudian Bapak Ibu, khususnya yang hadir juga Pak Camat. Ada 2 camat yang hadir ini karena berbatasan, tapi tidak dalam keadaan sengketa. Kemudian yang kami hormati tentu Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek ataupun yang mewakili Babinsa, Babin Kantimas, serta orang-orang yang kita banggakan, mungkin hadir beberapa atau keseluruhan kepala desa, baik dalam Bermani Ulu maupun Bermani Raya ataupun lurah, kepala puskesmas, ada juga dari unsur guru ataupun kepala sekolah, hadir juga ya adik kelawai aku, kepala KUA, serta kawan-kawan media dan masyarakat yang kami hormati dan yang kami banggakan. Tentu mengawali sambutan pertama dan di atas segala-galanya, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi menjelang siang ini, walaupun tempatnya agak jauh dari keramaian, bukan persoalan, tetapi kepuasan dan kesenangan itu susah dicari. Nah, mungkin kalau seperti saya, mungkin agak senang seperti ini Pak. Memang alami saya seperti ini. Kalau Pak Dandim mau tidak mau, karena menyangkut teritorialnya. Selawat dan salam kita bermohon kepada Yang Maha Kuasa tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kalau kita mendengar laporan ataupun kegiatan yang disampaikan Kepala Dinas Pertanian, artinya bahwa pagi ini ada beberapa agenda ataupun kegiatan seperti yang ada di samping saya. Pertama, penyerahan pompa air. Kemudian yang kedua, penyerahan pupuk. Kemudian yang tak kalah penting, bibit. Apakah itu padi gogo ataupun jenis tanaman-tanaman pohon yang produktif seperti buah-buahan ini. Kemudian yang kegiatan yang lain. Namun dari kegiatan ini tentu bagi kita semua tidaklah asing lagi, Pak. Karena yang menyangkut yang namanya pembibitan, apakah padi, apakah kelengkapan seperti pupuk dan sebagainya, memang itu sudah dicanangkan di tingkat nasional. Bahkan artinya ada beberapa departemen, artinya diberikan tanggung jawab, kewenangan untuk tolak ukur daripada kesuksesan program tersebut sampailah di tingkat desa. Contohnya hari ini, mohon maaf, selain dinas teknis, Pak Dandim hadir mendahului aku. Jarang Pak Dandim mendahului aku. Nah, artinya ini bentuk konkret tanggung jawab. Kemudian Pak Kapolres, Pak dari Brimob juga sama. Nah, karena yang urusan pertanian ini artinya memang diprioritaskan. Kenapa? Sama-sama kita maklumi sampai hari ini masih terasa. Artinya dampak COVID-19. Nah, artinya hampir-hampir mendekati yang namanya kemiskinan yang ekstrim. Tidak ada upaya pemerintah selain artinya menggalakkan pertanian di semua sektor. Sama-sama kita maklumi bahwa program pertanian ini di samping memang ada dinas teknis, artinya Muspida juga dalam ukuran kabupaten ikut bertanggung jawab. Apalagi Kades, kecamatan, pasti lebih duluan tanggung jawabnya. Nah, tentu Babinsa, Babin Kantimas sama. Tentu sesuai dengan porsi dan kamplingannya masing-masing. Artinya kegiatan dan program ini tidak boleh gagal. Nah, oleh karena itu artinya sehebat apapun posisi sekarang, khususnya keluarga kita dan masyarakat kita, mengelola tanah seperti ini, tapi saya yakin ya Pak, tanah ini bukan orang Rejang yang ngelola ini. Benar? Udah orang Rejang masanya Pak, dengan suku-sukuan Pak dan Dim. Biasanya kalau kami orang Rejang Pak,
membuat bedengan seperti ini agak segini Pak. Ini biasanya orang Klaten, orang yang memang sudah berpengalaman dan rata-rata sana kita dari seberang. Tapi membeda-bedakan suku tidak Pak. Tapi untung Pak, ada masyarakat kita Jawa, baik di era zaman Hindia Belanda maupun di era Pak Soeharto. Dengan program transmigrasi, pemerataan penduduk, sehingga kami lah pacak pulau buat bedengan. Kira-kira apa modal itu Pak? Itu maknanya. Kemudian artinya posisi sekarang tidak ada pembedaan antara Jawa dengan Rejang. Orang Rejang mentak orang Jawa ada, orang Jawa mentak orang Rejang juga ada. Nah, artinya yang kebanyakan sekarang itu putra Puja Kusuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Untuk Pak Dandim terlambat, saya Pak Dandim duluan, Pak Dandim lahir di sini juga. Jangan disangka Pak Jenderal di sini tidak ada orang Jawa kelahiran di sini. Contohnya Pak Soeharto, wakil orang terpercaya Pak Prabowo, namanya Pak Soeharto, alumni SMA 1 di tahun 68. Terakhir pangkat beliau Jenderal Pak, artinya orang kepercayaan Pak Prabowo. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya ketemu, gimana cerita sawat lamni, telah beralih fungsi katanya. Siap Jenderal katanya. Kenapa kamu tidak buat peraturan? Sudah saya buat peraturan. Cuma masyarakat ini tidak cepat mendapat duitnya katanya. Artinya kita buat bahwa itu kawasan itu tidak diperbolehkan untuk beralih fungsi. Nah, tentu ada kaitannya dengan ini saya ceritakan. Bapak Ibu yang kami hormati, sama-sama kita maklumi di Rejang Lebong ini hampir di 56% adalah kawasan hutan lindung. Artinya tidak ada tawar-menawar. Yang bisa kita lakukan sekarang seperti ini. Apa kira-kira pertanian itu Pak Edi? Untuk meningkatkan hasil. Intensifikasi pertanian. Dengan tidak meluaskan areal pertanian. Kenapa? Di sisa 46% Bapak Ibu. Di sana letak aktivitas masyarakat. Tanah pekuburan disitulah, pemukiman disitulah, jalan disitulah, perkantoran disitulah. Tempat kita bercocok tanam disitulah. Selebihnya kita jaga. Memang ada kebijakan Presiden terakhir. Artinya seperti di daerah Bukit Basah. Artinya itu memang kalau dulu termasuk kawasan hutan marga. Apa hutan termasuk HKM Pak. Tetapi terakhir ya dengan konsensus dan kepres terbaru itu sudah diserahkan beberapa artinya luas untuk dikelola masyarakat setempat. Khususnya untuk di kawasan Bukit Basah dan sekitarnya termasuk di daerah Kota Padang, kalau tidak salah ada 179 eksemplar sertifikat, artinya pengakuan hak kepemilikan yang sudah diserahkan pemerintah kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu artinya Bapak Ibu, dengan kondisi itu tentu kita harapkan nanti paling tidak yang berkebun ataupun yang melakukan bercocok tanam pada kawasan itu tetap menjaga kelestarian dan artinya keindahan daripada alam itu sendiri. Memang betul Bapak Ibu.